Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kembali kami ingin melanjutkan Tuhan tentang penampakan Kristus. Sebelum beberapa hari lagi Kristus akan naik ke dalam kerajaan surga. Hari ini Tuhan, kami ingin melihat satu penampakan lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan hikmat daripada Allah kepada hamba-Mu dan kepada seluruh jemaat dan umat-Mu yang akan meresapi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya kalau ada firman-Mu dalam kehidupan mereka, maka firman-Mu ini terus Tuhan akan mengubah mereka, memulihkan mereka, memberkati mereka. Bahkan hari lepas hari, kebenaran-Mu ini Tuhan boleh menuntun mereka tetap berjalan dalam rel kekekalan, sehingga suatu saat kelak mereka boleh sampai ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu surga yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang Roh Kudus saja Tuhan yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kembali Injil Matius pasal 28 ayat 9 sampai 20. Ini yang terakhir-terakhir, begitu juga kemarin kita sudah baca klimaks. Ya, kalau sudah ketemu Matius pasal 28 ayat yang ke-9 sampai 20, saya undang Bapak Ibu Saudara dengan kasih untuk bangkit berdiri. Matius pasal 28 ayat 9 sampai ke 20. Demikian firman Tuhan, kita baca berganti-gantian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudara supaya mereka tidak berlari dan sama mereka." Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Ayat 14. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ayat 16. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ini adalah kita sudah bicara beberapa kali soal tentang penampakan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Hari Kamis, tepatnya lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus itu naik ke surga. Oleh karena itu kita di gereja ini selalu ada serial-serial yang seperti ini. Kristus mati di atas kayu salib, Kristus naik ke surga, penampakan Kristus, dan akhirnya Yesus Kristus menurunkan kuasa Roh Kudus, dan itu adalah satu serial yang tidak bisa kita putus-putus. Nah, hari ini kita berbicara tentang satu hal, tentang kenaikan Kristus, penampakan Kristus setelah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita itu semua harusnya bangga. Kenapa kita bangga? Karena Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus yang ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada semua orang, dia bukan menampakkan diri seperti seorang hantu yang tidak berguna. Kalau hantu itu menampakkan diri seperti pocong lah, ya kan, suster ngesot lah, dan yang lain-lain. Mereka menampakkan diri tapi tidak ada makna, tidak ada arti ketika mereka menampakkan diri. Ya apa ya? Hanya menampakkan diri saja, tetapi tidak ada arti apa-apa. Tetapi Yesus, kita mestinya bangga. Kelahirannya mengandung arti yang sangat luar biasa. Waktu dia mati, kematiannya mengandung arti yang luar biasa. Bahkan sebelum mati, ada berapa perkataan Yesus di atas kayu salib? Ada 7 perkataan. Sebelumnya bahkan kita belum nanti mungkin tahun depan, ketika dia melangkah sebelum sampai ke atas kayu salib, itu ada beberapa kali kata-kata dia juga yang mencerminkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Sampai pada kata-kata dia ketika dia mati di atas kayu salib, dan penampakannya pun luar biasa. Dia menampakkan bukan tanpa makna. Yesus Kristus menampakkan penuh dengan makna. Kita sudah bahas beberapa kali. Ada hamba-hamba Tuhan di sini yang juga membahas tentang penampakan luar biasa. Dan hari ini adalah kita bahas tentang penampakan yang terakhir. Dan besok hari Kamis kita bicara tentang Yesus Kristus yang naik ke surga. Ngapain dia naik ke surga? Ada apa? Ada urusan apa dia naik ke surga? Bukankah dia berasal dari surga? Nah, oleh karena itu kita mau bahas yang hari ini. Kita ingin lebih mantap lagi mengenal Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada umatnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Berarti Yesus Kristus itu suatu ketika dia menampakkan dirinya, ketika dia bangkit, dia merupakan satu pribadi yang utuh. Ada fisiknya, ada rohnya, ada semua-muanya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara, siapa yang di sini yang sudah pernah ketemu sama kuntilanak? Yang ketemu sama setan? Ketemu sama pocong ada nggak? Pernah nggak pegang kakinya? Lihat nggak di sini? Yesus bisa dipegang kakinya, bisa diraba. Kalau kita kan selalu kan, kalau kita mau pegang kaki pocong, pocongnya lompat-lompat begini, bener nggak? Susah megangnya. Kalau kita mau megang kaki hantu, kakinya kagak ada gitu. Tapi Yesus Kristus kakinya ada, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sungguh luar biasa nih Yesus Kristus yang berjumpa dengan mereka. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 kalau kita lihat di sini, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Apa saudara? Kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, mulai masuk ayat 11. Dan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Jadi yang memberitahukan kepada imam kepala itu siapa? Penjaga kuburan Kristus. Imam-imam ini diberitahukan oleh penjaga.
Waktu itu sebenarnya para penjaga ingin memberitahukan kepada siapa? Pontius Pilatus. Tetapi di tengah perjalanan, penjaga-penjaga ini halangi oleh imam-imam. Saudara perhatikan di sini, dihalangi oleh imam-imam. Nah, jadi imam-imam itu bilang apa, saudara? Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, begini, kalau kita perhatikan ayat ini, kelihatannya biasa saja, blos. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dirancangkan oleh imam-imam kepala itu sebenarnya kebohongan yang sangat terbuka. Kebohongannya itu sangat terbuka. Sekarang logikanya gini. Ada penjaga lagi jaga mayat Yesus. Terus dibilang apa? Yang mencuri siapa? Sekarang saya mau tanya baik-baik. Kalau ada orang mati ya di rumah duka. Tiba-tiba ada orang nyuri. Kira-kira satpam yang melihat itu nangkep atau enggak? Ini nggak ditangkep, bohong nggak? Ketahuan tukang bohong. Jadi kalau orang lagi mencuri sesuatu, penjaga melihat, kenapa penjaga itu tidak menangkapnya? Akan tetapi penjaga itu malah pergi ke Pontius Pilatus di tengah perjalanan, ketemu sama imam-imam kepala dan dia cerita. Nangkep nggak? Dari sampai sini dulu nangkep nggak? Ya, kenapa dia tidak menangkap murid-murid yang mencuri mayat Yesus? Dari situ sudah ketahuan satu skenario berbohong, satu skenario berdusta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mendengar cerita inilah yang kita sebut sebagai penyesat kebenaran. Inilah yang disebut Yesus Kristus itu harusnya bangkit. Yesus Kristus itu harusnya memang bangkit dari kubur. Ternyata penjaga-penjaga kuburan ini yang sudah melihat bahwa Yesus tidak ada lagi, tetapi dia mengatakan dia tidak bangkit. Dia katakan dia dicuri oleh. Jadi firman Tuhan bukan benar-benar firman Tuhan, tetapi diselewengkan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat akhirnya mereka memberikan apa? Uang. Uang untuk apa? Untuk berbohong. Nih, garis bawahi di sini dulu. Dia memberikan uang, mereka memberikan uang ke kepala untuk berbohong. Saudara, pakai pikiran kita nih hari ini. Hebat ya. Ada orang bisa kasih orang duit untuk berbohong, untuk berkata, kalau di sini sekarang namanya, kalau kita lagi di pengadilan namanya saksi palsu, saksi dusta. Saudara, hari itu banyak orang rela memberikan uang untuk kebohongan, untuk sebuah kebohongan, mereka rela memberikan uang. Sekarang pertanyaan menarik buat kita semua, dan mereka tidak menggerutu. Pertanyaan menarik buat kita semua adalah, kita untuk harga sebuah kebenaran, sudahkah kita bisa memberikan uang yang terbaik atau apapun dana yang terbaik untuk sebuah kebenaran? Yang percaya katakan untuk sebuah kebenaran kita berikan uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, ya mungkin 50.000 untuk sebuah kebenaran. Sedangkan untuk sebuah kebohongan, mereka memberikan angka yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Untuk sebuah kebohongan mereka memberi, ya, orang-orang yang di mahkamah yang sekarang ini sedang terjadi itu sidang-sidang yang luar biasa. Mereka sogok kiri, sogok kanan, sogok depan, sogok belakang. Itu untuk sebuah kebohongan. Kenapa kita umat percaya, umat yang sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengapa kita hanya bisa memberi nilai yang rendah untuk sebuah kebenaran, nilai yang rendah ketika seseorang berkhotbah, nilai yang rendah ketika seseorang melayani Tuhan, nilai yang rendah, pokoknya hanya kasih segini sajalah.
untuk kebenaran. Padahal harusnya harga sebuah kebenaran itu jauh lebih besar daripada harga sebuah kebohongan. Ya apa ya? Saudara lebih senang memberi uang untuk kebohongan atau untuk kebenaran? Halo? Lebih senang mana beri uang untuk kebenaran atau kebohongan? Ah, yang benar Bu Seni. Yakin? Yakin? Ya, ukur hatimu dengan Tuhan. Jangan ukur hatimu dengan pendeta, tidak perlu. Ukur hatimu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Harga sebuah kebohongan itu bisa orang berikan dengan luar biasa. Harganya mahal. Mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta untuk sebuah kebohongan. Untuk seorang bisa lepas dari penjara. Seperti beberapa kali kasus di tempat kita, ya, untuk bisa lepas dari penjara mereka sogok sampai ratusan juta untuk sebuah kebohongan. Tapi untuk sebuah kebenaran, seringkali umat jemaat kita semua itu seringkali hitung-hitung. Sorry ya, kalau anak saudara tertangkap narkoba, apa yang kita lakukan? Mau anak kita mendekam 5, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun di penjara? Halo? Jawabannya tidak. Kalau bisa Pak, keluarin dong. Harganya berapa? Minimal 250 juta sampai 500 juta. Kalau yang kecil ya, bukan pengedar, pemakai. Saudara, untuk harga sebuah kebohongan, mereka berbondong-bondong untuk menyerahkan uang sebegitu besar. Tapi ketika mereka untuk sebuah kebenaran, kabar Injil yang akan dikabarkan, mungkin saudara bisa memberikan untuk penginjilan di daerah-daerah. Itu harga sebuah kebenaran loh. Saudara seringkali menggerutu uang lagi. Padahal uang itu dipakai untuk kebenaran, untuk menyelamatkan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Bukan untuk kebohongan. Gereja dipakai bukan untuk kebohongan, kecuali gereja sesat. Gereja itu harusnya dipakai untuk mengabarkan kabar keselamatan. Kabar keselamatan hanya 2.000. Kabar keselamatan hanya 5.000 kadang-kadang. Kabar keselamatan hanya 10.000, 20.000. Maksimum mungkin 50.000. Padahal ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam percobaan yang berat, berurusan sama polisi, kita rela menyumbang berjuta-juta. 5 jutakah, 10 jutakah, 20 jutakah, 100 jutakah, sampai bermiliar-miliar untuk dapat menutupi sebuah kebohongan. Ya apa ya saudara? Ya, camkan. Cek sama pribadimu. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak muda di tempat ini sudah berkeluarga, cek, lihat, hati-hati. Untuk sebuah kebenaran kita seringkali membuat hal yang sangat-sangat tidak dihargai. Tapi untuk sebuah kebohongan kita sangat menghargai, kita sangat memberikan, kita sangat respect memberikan uang itu. Untuk kita bisa bersenang-senang, kita bisa memberikan segala sesuatu. Tapi untuk sebuah kebenaran, itu seringkali orang tidak peduli. Seringkali orang tidak mau memberikan yang terbaik. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya. Oke, kita teruskan. Itu baru satu. Kalau orang petinju itu baru tinju yang pertama, baru kena knock out. Ya, camkan dalam hati dan dirimu masing-masing. Jangan sampai Tuhan melihat kita, oh ini orang kalau untuk kebohongan, kalau untuk nyogok, kalau untuk ini, kalau untuk itu berani beri lebih, tapi untuk sebuah kebenaran mereka luar biasa, luar biasa dan luar biasa. Nah, saudara, kita lanjutkan. Nah, saya mau tanya sama kita semua, penjaga-penjaga itu ada banyak atau sedikit? Namanya sudah penjaga-penjaga, berarti ada beberapa orang. Saya mau tanya, semuanya tidur? Kalaupun mau tidur, seorang gantian. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa ceritanya itu cerita bohong. Bohong, kamu tukang
Bohong. Ini cerita bohong sebenarnya. Tetapi karena imam kepala yang mengelola dianggap percaya. Oke, kita lanjutkan. Terus, kalau mayat Yesus hilang karena dicuri, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah ketika mayatnya itu hilang dicuri, kain kain yang ada di kepalanya dan beserta kain kapannya itu masa bisa ditinggalkan rapi kayak orang mau disetrika, rapi ditaruh di dekat kepalanya? Menurut kita semua, kalau orang ingin mencuri mayat, sempet nggak mereka buka dulu kain kapannya dalam keadaan telanjang, dibawa mayatnya begitu, atau langsung bawa sama kain-kain kafannya? Ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Ya kan, coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai 8. Coba kita lihat. Benar nggak ini gitu kan? Ya taunya harusnya benar, karena kita sudah seringkali ingat kisah ini, cuman mungkin ayatnya lupa. Ya, mari kita ingatkan lagi Yohanes 20 ayat 5 sampai 8. Kita baca bergantian ya. Yohanes 20 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kita baca berganti-gantian. Ia menjenguk ke dalam dan melihat apa saudara? Kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara baca. Sedang kain peluh itu kain kepala yang ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah. Jadi berarti rupa-rupanya nggak mungkin kalau ada seorang malingnya itu rapi-rapi semua, copotin, buka, digulung, rapi, ditaruh. It is impossible. Ini nggak mungkin, saudara. Jadi ini sebenarnya cerita bohong. Nah, dengan cerita bohong yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus itu pasti tidak mencuri mayat Yesus, pasti. Nah, ayat yang ke-14 yang tadi kita lanjutkan terus ya. Tadi ayat keberapa? Matius 28 ayat yang ke-14 ya, saya bacakan. Ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Jadi imam kepala ini dikasih jaminan. Penjaga-penjaga ini dikasih jaminan kalau penguasa-penguasa wali negeri itu sampai sempat nggak setuju, dia yang akan membereskannya pakai apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Jadi gila kalau saya bilang ini imam-imam kepala ini benar-benar imam-imam kepala yang notabene imam kepala yang hanya ngurusin uang dan berbohong. Dan hari ini banyak imam-imam kepala, banyak pendeta yang seperti ini. Yang percaya katakan dia sogok, saudara. Dia sogok supaya puas wali negeri. Dia sogok supaya tenang. Dia sogok supaya damai. Ya kan, damai sama polisi keluar uang. Damai. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang paling mengerikan hari-hari ini yang terjadi dengan gereja hari-hari ini. Ada amin, saudara? Bapak Ibu Saudara pernah dengar nggak satu kisah? Kalau nanti lihat ya di YouTube, lihat aja. Ada satu kisah, saya nggak sebut namanya, karena ini direkam di YouTube. Ya kan, saya bukan takut, tetapi tidak etis. Ada seorang pendeta, ya. Bapak Ibu Saudara pernah nggak kita belajar tentang Lazarus dan orang kaya? Pernah kan? Saya khotbah di sini berkali-kali kan, mungkin udah 4-5 kali. Nah, ini pendeta ini, saudara, dia bilang, waduh luar biasa deh. Kata-katanya bagus, luar biasa. Saya tonton gitu kan. Cuman langsung di-compare karena ini ada komentar Kristen. Dia bilang begini, wah, saya suatu kali, ketika saya tidur, saya bermimpi dan saya diajak oleh roh Tuhan, kayak Tuhan Yesus,
oleh roh Tuhan katanya, roh iblis atau roh Tuhan, saya lupa itu. Saya diajak ke padang gurun. Itu cerita mirip cerita Yesus nggak? Saya diajak ke padang gurun yang begitu besar. Dan di padang gurun itu ada terbagi dua. Yang sebelah kiri adalah tempat untuk penyiksaan, yang di sebelah kanan adalah tempat setan atau iblis yang mempunyai kerajaan. Wah, luar biasa, kayaknya kelihatannya benar. Saya simpel kata, saya mau tanya dulu, sampai di situ dulu saya mau tanya. Ini tentang penyesatan ya. Saya mau tanya dulu sama kita semua. Iblis hari-hari ini, setan hari-hari ini sudah ada di neraka atau masih ada di dunia? Ada di mana? Ada di dunia. Dia punya kerajaan nggak di neraka, iblis? Hah? Tidak ada. Dia masih, kerajaannya ini masih di dunia, masih pontang-panting. Tempat neraka itu bukan tempat untuk kerajaan iblis, bukan. Neraka itu adalah tempat untuk penyiksaan baik manusia maupun iblis yang nanti setelah akhir zaman. Jadi dari sini aja udah konsepnya udah salah, ngaco belok, saudara. Udah ngaco. Ya kan, nggak lama lagi kemudian dia bilang begini, saya dibawa oleh Tuhan ke tempat-tempat itu yang dimana orang-orang sedang disiksa, malaikat sedang disiksa, setan sedang setan berkuasa. Wah, bergidik semua, bulu dia bilang, waduh, ini sesuatu pengalaman yang luar biasa dan saya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Kira-kira benar nggak itu, Bapak Ibu Saudara? Hah? Benar nggak kira-kira? Kira-kira benar nggak? Hah? Halo? Saya yakin salah. Kenapa? Ingat nggak waktu kisah Lazarus sama orang kaya? Apa yang Lazarus lakukan? Apa yang orang kaya itu minta? Kalau boleh, katanya, selupkan anganmu supaya aku merasa tidak tapi tidak bisa. Yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Mereka meminta supaya Lazarus ya lewat rohnya memperingati saudara-saudara orang kaya. Bisa nggak? Ditolak mentah-mentah. Tidak ada hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Selesai. Artinya apa, saudara? Artinya pendeta ini berbohong. Terus itunya bagus sih memang. Kalau saya lihat, waduh, dia kayak berdiri di tengah-tengah api, ya kan? Api, dia ada iblis-iblis lagi lewat. Saya bilang ini film apa kebenaran firman Tuhan? Dan bodohnya saudara, bodohnya, saya ulang 3 kali ya, jemaat percaya. Kesian ya. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh beribadah kemanapun, monggo silahkan, ya kan, refreshing, cari kebenaran. Tapi kalau ada yang begini-begini, mendingan saudara tinggalin dah dari awal juga. Waduh, ini nggak beres nih gitu, ya kan? Mengerikan saudara, sampai bilang seperti itu, dia kayak Tuhan segala macam. Itu yang seharusnya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, disinilah penyesatan-penyesatan ini terjadi, saudara. Ada satu lagi yang kita mesti belajar baik-baik supaya kita nggak salah tentang perjamuan kudus. Pendeta itu juga berkata seperti demikian. Dia bilang perjamuan kudus itu adalah untuk menyembuhkan. Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Kan ada kata-kata dengan bilur-bilurnya saudara akan dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. No, itu beda konteks, saudara. Bilur-bilurnya itu beda konteks, perjamuan kudus ini beda konteks. Perjamuan kudus itu bukan untuk menyembuhkan saudara. Kalau saudara minum perjamuan kudus setiap minggu, katakan, maka saudara tidak akan punya sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Semua haleluya, amin. Luar biasa ya. Penyesatan yang terjadi. Sampai satu ketika, ya saking hebatnya penyesatan ini ya, akhirnya semua kepingin ibadah lewat perjamuan kudus, penyembuhan. Saudara bisa kaya lewat perjamuan kudus, bisa disembuhkan. Padahal ajaran Kristus menyatakan, saudara, perjamuan kudus itu untuk apa? Untuk apa?
Untuk, ya saya sudah ajarin, jadi Bapak Ibu Saudara ngerti, untuk menjadi bahan peringatan buat kita semua. Apakah ketika sebulan, kita sebulan sekali ya, kalau seminggu sekali juga bagus, sebulan sekali, itu menjadi peringatan buat kita, apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita sudah refleksi? Kan ayat Alkitabnya dikatakan, waktu saya bacakan sebelum perjamuan, ini adalah peringatan akan aku supaya kita hidup lebih benar, bukan lebih salah, bukan malah tambah salah, tambah ngaco, tambah belok, saudara. Ya, banyak sekali penyesatan-penyesatan yang seperti itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Nah, ini hebat. Waktu Yesus belum naik ke surga, waktu Yesus masih dia menampakkan dirinya, dia memberikan ini semua supaya kita tidak salah langkah, tidak salah jalan. Jadi artinya apa? Kita semua mengerti bahwa ini benar-benar penampakan Kristus itu bukan hanya main-main, tetapi penampakan Kristus itu penuh dengan arti dan kita harus meresponinya dengan luar biasa. Ayo kita teruskan ayat ke-15, ke-16, ke-17. Ayat 15 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara baca ayat 16 dan ayat 17. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu, apa saudara? Tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bukan hanya waktu itu, tapi sampai sekarang ini. Ayat 16 silakan dibaca. Kemana? Berapa orang? Harusnya berapa, Bu? Pak? Siapa yang hilang? Langsung pada tahu, Yudas, ya kan? Kasihan ya, tiga tahun selalu bersama-sama, 3,5 tahun, tapi tiba-tiba hilang 1 sebelah, saudara, ya kan? Sungguh menyedihkan. Jadi jangan kita sesat seperti si Yudas. Nah, saudara, kita harus taat, kita harus setia. Nah, di sini kita bisa melihat, dari sini kita bisa melihat dengan jelas satu fenomena yang terjadi, bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita disesatkan, yang tadi saya sudah cerita. Tapi yang kedua, ke-11 muridnya ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Kristus tetap ingin menampilkan ke-12 murid sebelum dia pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi dia hanya menampilkan 11 murid, harusnya 12 murid. Dan dari sini kita bisa melihat sampai dengan ayat yang ke-16, kita bisa melihat dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Untuk apa? Untuk mereka nanti berkumpul kembali di sana. Yesus menampakkan diri, dan nanti yang terakhir 500 orang, dan begitu banyak orang. Setelah itu dia naik ke surga. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa penampakan ini bukan penampakan yang sia-sia. Dia menampakkan jelas kepada murid-muridnya. Untuk apa? Nanti kita lihat ayat 17, 18, 19, 20 selesai. Kita tahu apa yang Tuhan tuju. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang. Jadi ternyata yang ragu-ragu itu bukan, kan kita belajar kemarin yang ragu-ragu siapa? Thomas. Tapi hari ini kita belajar beberapa orang ragu-ragu. Mengapa murid Yesus sampai ragu-ragu? Coba kita refleksi kepada diri kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita nih, hari lepas hari, sering nggak kita mengalami berbagai masalah? Sering nggak kita mengalami berbagai problema, dan kita pikir kita selalu ragu-ragu. Tuhan, termasuk saya, Tuhan, apakah ini akan jadi? Apakah ini akan benar? Pernah nggak saudara nggak pernah ragu-ragu dalam hidup ini? Selalu ada keraguan-raguan. Dan itu biasanya keraguan-raguan itu sifatnya yang bersifat sama pekerjaan, fisik, dan yang lain-lain. Tetapi kalau saudara lihat, apakah kita juga ragu-ragu terhadap kita akan masuk ke surga, kita akan pulang ke rumah Bapa di surga? Justru orang Kristen lebih optimis dan tidak ragu-ragu akan hal itu. Iya apa ya?
Coba kalau Bapak Ibu Saudara tanya, ya kita saling tanya lah. Kita tanya, siapa di antara kita yang yakin bahwa kita akan masuk surga? Hampir semua orang bilang kita yakin masuk. Ragu nggak? Walaupun dia penjahat, walaupun bandit, walaupun penjinah, walaupun pemabok, penjudi, semua, tapi rata-rata tuh saya lihat ya nggak ragu loh masuk surga. Ya apa ya? Sekali waktu ada satu kejadian, kalau Bapak Ibu Saudara buka Google minggu lalu, tahu ya, saya cerita nggak ya? Saya cerita kali sama si istri saya. Jadi ada sekali waktu, saya naik lift di Pakuwon Tower. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi bagus ya masih dilindungi ya. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba, padahal itu di Jakarta itu lift yang super canggih, super bagus, super mewah, super segala-galanya di antara seluruh gedung ada yang di Jakarta. Itu lift bisa dua-duanya itu saat saya habis makan ke Mall Kokas itu, waktu saya balik itu bisa macet, saudara. Macet seperti waktu zaman anak-anak kita masih kecil yang ada di Mangga Besar, itu macet di tengah-tengah. Nah, waktu macet itu, ya kan, semua orang mungkin panik, mungkin ini. Nah, saya nggak bicara itu. Dah ya, selesai. Macet itu selesai, saya nggak mengalami, saya hanya baca. Ketika baru pulang, 5 menit, 10 menit kemudian, saya lihat tuh, rame di Google. Saudara buka aja, Google, Pakuwon Tower, lift Pakuwon Tower. Macet, yang satu bahkan terjun, dia lantainya cukup tinggi sih ya. Ada lantainya 47 atau 52 ya, 52 lantai. Jadi cukup tinggi. Nah, terjun bebas, tapi bagus orangnya nggak ada yang meninggal ya, nggak ada yang mati. Yang kedua, beberapa hari kemudian saya kembali ke situ kan, turun nih mau makan malam sama tim kerja. Saya tanya sama kita semua, dan itu kejadian itu benar-benar kejadian yang nggak pernah saya juga duga. Ya kan, ada 5 orang nih, 6 orang, 2 Muslim, 1 Buddha, 2 Kristen. Saya bilang gini, ini kalau tiba-tiba lift ini berhenti nggak kebuka gini, gimana kita semua? Yakin masuk surga? Aduh Pak, jangan ngomong yang begitu dong, katanya. Kita kan masih muda nih, begini. Emang lain nih, hamba Tuhan nih ngomongnya begini. Enggak, saya cuma ngomong, kita yakin nggak masuk surga? Yang mereka bilang, yakin enggak sih, katanya gitu kan. Tapi yang hebat, saudara, yang orang Kristen di luar saya, 2 ini, yakin masuk surga. Terus saya tanya, sering ibadah nggak? Enggak tuh, jarang. Sering ikut doa nggak? Jarang. Doa pagi sendiri? Jarang. Tapi kenapa bisa yakin masuk surga? Karena Alkitab berkata, katanya, saya ini kalau sudah menyembah Yesus, sudah memproklamirkan Yesus, sudah menerima Yesus, pasti masuk surga. Sekali selamat tetap selamat. Saya cuma ketawa, saya belum ini ya kan. Udah kan? Jegrek ke jalur saudara. Habis kita turun, sepersekian detik kita keluar dari lift, semua jegrek, bukan mati lampu ya, liftnya total rusak lagi. Nah loh, saya bilang gini, waduh, berarti itu kalau benar-benar itu terus nggak keluar lagi, berarti kan itu saat kita yang terakhir. Termasuk kalau saudara naik pesawat. Siapa yang suka naik pesawat di sini? Kalau saudara naik pesawat, itu adalah detik terakhirmu untuk naik ke gerbong, entah hidup atau mati kembali setelah turun. Ya apa ya? Itu pasti, saudara. Kalau dia nggak turun lagi kan mati. Kalau dia nyungsep mati, semua mati. Nah, apa yang saya ingin beritahukan? Begitu yakinnya orang-orang ini terhadap keselamatan. Tapi kenapa murid-murid Kristus ini nggak yakin? Kenapa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dia tidak yakin, saudara? Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka ini bukan karena tidak dekat, karena mereka ini semua itu rata-rata pengenalan akan Kristusnya tidak dalam, bukan masalah dekat atau tidak dekat. Mereka nggak mengerti, sekalipun mereka sudah duduk bersama-sama dengan Kristus, sama seperti kita hari ini dikhotbahin sampai berpuluh-puluh kali, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, tapi tidak mengerti. Kenapa? Kita tetap tidak yakin gitu loh, ragu. Begitu juga dengan murid-murid Kristus. Dan kalau hari ini saudara yakin dan percaya,
Tolong, keyakinan dan kepercayaan saudara terhadap Kristus harus refer juga kepada saudara punya hari lepas hari kehidupan saudara, hari lepas hari apa yang kita lakukan dengan kebenaran. Apakah kita sudah melakukan dengan kebenaran dengan sesungguh-sungguhnya? Kalau itu tidak, ya saudara yakinnya dari mana? Kita nggak pernah tahu. Apakah yakinnya dari si sebelah, si iblis, supaya kita juga tidak selamat, dibikin yakin, padahal tidak yakin. Nah saudara, keraguan-raguan ini memang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Maksud saya itu begini, Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat saya bilang begini, Pak Darino percaya nggak kalau saya punya uang 500 juta di bank? Mungkin nyengir, percaya atau tidak percaya. Tapi setelah saya kasih lihat ada bukti, entah itu printan buku, entah itu deposito yang saya kasih lihat, Bapak percaya nggak? Pasti percaya ya. Kalau deposito itu palsu, yang bikin percaya apa? Kalau Pak Darino sudah ngecek itu ke bank, benar nggak nih 500 juta? Pengenalan kita akan Kristus itu harusnya seperti itu. Mungkin kita ragu, mungkin kita nggak percaya terhadap Kristus. Apakah Kristus benar-benar Allah? Apakah dia benar-benar naik ke surga? Apakah dia benar-benar seorang Allah? Kenapa dia harus turun ke bumi? Kenapa dia harus jadi manusia? Bla 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 dan yang bla bla bla. Kenapa dia harus mati untuk menyelamatkan umat manusia? Kenapa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat? Bukankah dia sudah punya tempat untuk kita semua? Apakah tempat itu seperti kursi bioskop yang harus ada? Ataukah rumah itu seperti rumah real estate atau rumah BTN yang harus disediakan? Kenapa dia naik ke surga harus menyediakan tempat? Kan itu harusnya menjadi pertanyaan-pertanyaan kita yang sangat kritis sebagai umat Kristen, umat pilihan Allah. Nah seharusnya kalau kita ragu, kita harusnya melihat apa saudara? Back to Bible, lihat firman, resapi hari lepas hari, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana. Nah, kalau itu sudah, nah baru kita tidak ragu. Tapi kalau kita bisa yakin tanpa melihat, wah itu luar biasa. Ya. Oke, itu yang terakhir yang saya mau katakan. Yuk kita lihat rame-rame, kita lihat ini sekali lagi. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu. Nah, sekarang yang terakhir. Ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat yang ke-19 apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari sini kita bisa melihat tujuan utama Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah apa saudara? Dia punya satu tujuan, agar murid-muridnya itu boleh menjadi martir-martir Kristus yang menginjil, mengabarkan kabar kebenaran bagi Kristus. Karena itu pergilah, ini merupakan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Yunani, bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua harus menjadi muridnya Kristus. Bagaimana memuridkan murid Kristus? Jawabannya hanya satu. Dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, saudara bisa dikenal sebagai orang Kristen itu bukan karena khotbah, bukan karena kehebatanmu mengolah kata-kata Alkitab. Iya apa ya Bapak Ibu Saudara? Tapi apa? Orang bisa mengenal Tuhan itu lewat kita karena apa? Karena kelakuan kita. Nggak mungkin kalau orangnya itu setiap hari dia baca Alkitab, pagi hari dia baca Alkitab, dia menyembah, terus dia hafal semua Alkitab, tapi kasar tingkah lakunya, tapi pelit setiap hari. Saudara, apakah itu mencerminkan sebagai seseorang yang bisa mengabarkan kabar kebenaran? Padahal semua orang itu diinginkan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar
Nah, kita dilatih sama Tuhan bertahun-tahun dengar khotbah yang seperti ini, mendengar semua ini hanya untuk satuan, hanya untuk satu, apa saudara? Mengabarkan kabar kebenaran. Sudahkah kita banyak membawa orang bagi Tuhan? Kalau belum, jawabannya secara ini, ya kita harus pergi baptis, jadikan murid. Mereka bukan kita, ayo baptis, bukan. Tapi mereka bisa melihat ada Kristus kecil dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya ada Kristus kecil dalam kehidupan kita? Ya kita harus bisa mencerminkan. Sekali waktu ada satu cerita begini. Ada orang pedagang jeruk, ya, jeruknya itu tumpah, saudara, gitu kan. Terus tiba-tiba ada seseorang, orang itu lewat aja, gitu kan. Pemuka agama lewat, lewat lagi pejabat, sampai satu kali ada lewat orang kaya. Orang kaya itu beresin jeruknya, rapiin. Pedagang itu bilang apa, saudara? Bapak Yesus ya. Dan hari itu orang itu dia bilang, oh ya saya memang pengikut Kristen tapi saya bukan Kristus. Hari itu orang itu pingin, Pak ajak dong saya ke gereja Bapak. Saya mau mengenal Yesus yang Bapak sembah. Ada haleluya, saudara? Ada amin? Mengenal Yesus ya bukan karena kita harus berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu begini, bukan harus, waduh, kita kasih uang supaya orang mengenal Kristus. No. Tapi benar-benar, kalaupun kita mau memberikan uang dengan hati, menolong itu dengan hati kita, memberikan ke gereja itu juga dengan hati, melayani Tuhan dengan hati. Jangan layani Tuhan kalau tidak ada hati. Melayani siapapun harus dengan hati, saudara. Ketika kita melayani, memungut jeruk itu satu persatu dengan hati, orang itu mengerti bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya, inilah impartasi kuasa pemuritan Kristus yang turun, sehingga mereka bisa mengenal Kristus lewat orang, bukan lewat langsung lewat apapun, tidak, saudara, tapi lewat orang mereka boleh mengenal Kristus. Dan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Jadi jelas di sini ketika kita sudah bisa mencerminkan kehidupan sebagai seorang Kristen, jangan sebagai orang Kristen kerjaannya hanya marah-marah, jangan hanya orang Kristen kerjaannya hanya membantah aja, jangan orang Kristen yang kerjaannya hanya boro-boro, saudara. Orang melihat aja dia bilang, wah ini mah bukan Kristus, ini mah si iblis gitu, ya kan? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Bukan berarti orang itu harus baik 100%. No, bukan itu. Tetapi dia bisa menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu. Dia rela menolong orang, dia rela melakukan yang terbaik. Dia bisa menginjil, membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita diajar berminggu-minggu untuk mendengar khotbah seperti ini? Kalau saudara udah bosan, mungkin bosan. Tapi sebenarnya tujuan utama ini adalah kita bisa membawa banyak jiwa bagi Tuhan dimanapun. Tidak harus saudara bawa jiwa itu ke gereja ini. Yang percaya katakan Tapi dimanapun saudara melakukan itu, saudara bisa menjadi role modelnya Kristus. Saudara bisa menjadi teladannya Kristus di situ, dan orang itu bisa bertobat mengenal Tuhan. Saudara ajak ke gereja terdekat dia bisa mengenal Tuhan. Itulah menjadikan segala bangsa muridku. Ada amin, saudara? Harus. Hidup manusia bukan hanya dengar khotbah, bukan hanya berkeluarga, buat diri sendiri, enak, tidur, bangun, makan, semua. No. Hidup manusia itu harus, Tuhan udah bilang, ini tugas kita. Ini tugas kita, Bapak Ibu Saudara, bukan tugas yang lain-lain, bukan tugas seorang pendeta saja, tapi semua makhluk hidup itu harus mencerminkan Kristus. Jangan sampai lewat orang lain nggak kenal Kristus. Ini siapa sih ya? Jemaat udah puluhan tahun, tapi kelakuannya nggak pernah mencerminkan kelakuan Kristus. Ada haleluya, saudara. Mengerikan kelakuannya. Ya, dalam keluarga kah, dalam hubungan teman, dalam hubungan mana-mana, saudara harus bisa mencerminkan Kristus. Dan yang terakhir,
Yesus juga bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus itu memang benar satu-satunya jalan. Bukan seperti kita mau menuju ke Medan, kita mau menuju ke Surabaya, kita mau menuju ke tempat-tempat lain. Bukan. Ada banyak jalan menuju Roma, tapi tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan. Hanya lewat Yesus Kristus. Pertanyaan menarik dan yang terakhir saya mau tanya, apakah orang-orang di luar Kristen itu akan selamat? Hah? Kita selalu bilang, wah mungkin selamat, mungkin enggak, saya nggak tahu. Kan ada yang jawabannya, waduh kagak tahu dah saya kan. Kalau yang jawab nggak tahu, ada nggak di sini yang jawabnya nggak tahu? Ada nggak yang jawabannya, ya mungkin selamat, mungkin enggak Pak, saya juga nggak tahu gitu kan. Terserah Tuhan Pak. Tapi kalau saudara ngelihat hari ini firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Orang di luar mengenal Kristus itu akhirnya selamat atau tidak? Pasti tidak selamat. Kenapa saudara tidak selamat? Kita memang bilang seperti itu, tapi bukan statement yang menghakimi, langsung bilang kamu nggak selamat ya, kamu nggak selamat, kamu selamat. No. Itu biarin saja urusan mereka. Tapi kita tahu bahwa orang di luar Kristus itu tidak akan. Nah, tugas kita lah untuk membimbing mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Setiap kali saya bekerja, setiap kali saya melakukan proyek, kalau ada kesempatan, dan sering kali ada kesempatan seperti kemarin di lift, di pesawat gitu ya. Ini ada satu nih yang saya lagi pingin ini ya, agama seberang gitu kan. Selalu saya kasih statement-statement yang membuat dia tuh, oh iya ya, berpikir gitu, oh iya ya, begini ya, kalau di dia begini. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengarahkan dia. Suatu saat bukan saya yang akan membuat dia menjadi bertobat, bukan, tapi Roh Kudus. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang seperti ini. Mungkin orang-orang ini orang-orang baik, tapi mereka tidak mengenal Kristus. Yang percaya katakan amin. Pelan-pelan saudara refleksikan kehidupan saudara. Saudara mau membantu, saudara mau membuat mereka hidup gitu ya. Mereka menjadi hidup, mereka sedang frustasi, saudara bantu. Bukan hanya agama kita, saudara. Berbagai macam agama saya coba melayani kalau lagi di kerja di mana kelihatannya memang sibuk bisnis, tapi saya selalu sisipin hal-hal seperti itu. Di lift saja saya masih sisipin saudara, sementara turun lift. Tapi nggak ada orang lain ya, hanya kita saja berenam bertujuh supaya tidak timbul kontradiksi. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai murid Kristus. Nah, penampakan Kristus kali ini adalah untuk membuat kita diingatkan oleh Tuhan agar kita boleh menjadi martirnya Tuhan, boleh menjadi mengembangkan banyak jiwa, membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Bukan hanya di gereja ini, bukan hanya melayani sebagai pengkhotbah, worship leader, pemain musik, no. Bukan hanya berkhotbah terus khotbah YouTube-nya dikenal oleh orang, no. Tetapi biarlah kita boleh semakin mengerti bahwa tugas kita selama hidup di dunia adalah membawa jiwa bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati. Angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan hari ini. Biar kami mengerti Tuhan, agar suatu saat kelak Tuhan, bahkan hari lepas hari kami terus bergumul setiap hari untuk bisa mengabarkan kabar keselamatan bagi setiap orang. Karena ini sangat penting buat kami semua sebagai murid Kristus yang bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Tolonglah kami Tuhan dalam setiap kesempatan
dalam kehidupan kami, baik di rumah kah, baik ketika kami bertetangga, baik ketika kami sedang dalam satu organisasi, baik ketika kami sedang berbisnis, berusaha, bekerja. Kami rindu Tuhan, kami akan terus proklamirkan nama Tuhan di atas segala-galanya, agar kami semua boleh lebih, agar mereka juga boleh mengenal Kristus.